Allah mengizinkan iblis untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia. Tetapi manusia-manusia yang mengikuti iblis tidak di dalam keridhaan Allah, maka di dalam kehidupan ini ada yang diizinkan, tetapi tidak semua yang diizinkan itu diridhoi. Carilah hal-hal yang diridhoi Allah, sekalipun itu diizinkan tapi belum tentu diridhoi. Semua apapun diizinkan, tetapi semua yang diizinkan itu belum tentu diridhoi. Perbuatan-perbuatan buruk tetap diizinkan, tetapi Allah tidak meridhoinya. Bahwa sesungguhnya siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan mengikuti jejak iblis, maka sesungguhnya mereka adalah pengikut iblis. Karena Allah tidak pernah memerintahkan untuk mengikuti iblis. Janganlah dekati iblis atau menjadi pengikutnya. Karena sesungguhnya menjadi pengikut iblis, jadilah engkau budak-budak daripada iblis itu sendiri. Jadi salah satu tujuan daripada melakukan sesuatu itu karena meminta penilaian daripada Allah. Allah lah yang menilai sesungguhnya manusia itu. Karena di surah Al-Munafikun ayat 1, sesungguhnya banyak di antara manusia-manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah mengakui sesungguhnya Rasulullah adalah Rasul-Nya. Lalu Allah menjawab pengakuan daripada orang-orang munafik itu, bahwa sesungguhnya para munafik itu pendusta. Maknanya mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya pengakuan mereka gugur di dalam penilaian Allah. Maka sesungguhnya sebaik-baik penilaian adalah Allah itu sendiri. Kemudian kedua, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Jadi sesungguhnya manusia-manusia ini kadang-kadang baik di mata orang lain, tapi sesungguhnya manusia itu mengetahui dirinya sendiri bahwa sesungguhnya ini aku buruk. Sekalipun orang-orang memandangku mulia, sesungguhnya ini aku buruk karena orang-orang yang memandangku itu tidak melihat kecacatan diriku, tidak melihat aib-aibku, sementara aku sendiri menyaksikan daripada aib-aibku. Ya Allah, betapa buruknya aku. Mereka memuji aku padahal sesungguhnya aku begitu buruk, karena aku mengetahui daripada perbuatanku itu sendiri. Jadi merasa malulah kita terhadap diri sendiri, terhadap penilaian-penilaian kemuliaan orang lain terhadap kita. Lebih baik kita senantiasa merasa bahwa sesungguhnya ya Allah, aku ini penuh dengan kekotoran, aku ini penuh dengan dosa-dosa, dibanding kita terjebak di dalam penilaian orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang mulia. Padahal ketika kita bercermin di dalam diri kita bahwa betapa buruk dan bejatnya aku ya Allah, jauh dari penilaian-penilaian mereka. Dan sesungguhnya karena cintamu lah ya Allah, engkau menutupi aib-aibku itu sendiri. Kalau bukan karena cintamu, kalau bukan karena kasih sayangmu, maka sesungguhnya aib-aibku begitu banyak yang mesti tersebar. Maka siapa yang membuka aib-aib orang lain, sesungguhnya telah membuka rahasia Allah. Karena sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya, dan Allah menutup aib-aib hamba-hambanya karena rasa kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya. Janganlah buka rahasia Allah, sebab rahasia itu adalah aib itu sendiri. Jangan sampai kita membuka aib-aib orang lain, dosa-dosa orang lain, karena sesungguhnya Allah sangat kasih sayang dan kita melanggar daripada rahasia-rahasia Allah. Allah mencintai hambanya, dengan cinta itulah dia menutup aibnya pendosa bagaimanapun. Kecuali Allah membuka sendiri melalui lisan seseorang, karena itu sangat berbahaya bagi akidah-akidah umat. Yang ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan orang-orang lain. Jangan sampai orang-orang memandang kita orang-orang yang mulia karena jubah-jubah kita atau penampilan-penampilan kita atau kalam-kalam kita sehingga kita dianggap orang-orang mulia. Jangan sampai penilaian itu muncul di kalangan mereka dan kita merasa terjebak di dalam keriaan bahwa mereka telah memandangku mulia. Maka rendahkanlah dirimu, jadilah manusia seperti umumnya.
Jangan sampai engkau terlalu dimuliakan dan sesungguhnya engkau menjaga kewibawaanmu sehingga kewibawaanmu itu menjadi sembahan-sembahanmu. Karena engkau terjebak pada penilaian-penilaian lain, orang lain bahwa aku adalah orang-orang mulia, maka turunkan kedudukanmu, turunkan makammu sehingga engkau terhijab dari pandangan mulia, bahwa sesungguhnya yang aku anggap orang-orang mulia adalah ternyata hanyalah orang-orang biasa. Lebih bagus orang dipandang sebagai orang-orang biasa sebagaimana orang-orang lainnya daripada kita dipandang sebagai orang-orang yang mulia, apalagi dianggap sebagai wali-wali Allah. Karena sesungguhnya seorang wali-wali Allah itu harus menutupi dirinya, karena sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah rahasia Allah dan harus menjaga rahasia itu. Jangan sampai kita dipuja, jangan sampai kita dianggap mulia, bahkan jangan sampai berlebih-lebihan kita dianggap wali-wali Allah. Sesungguhnya wali Allah itu adalah rahasia dan Allah merahasiakan walinya. Bergaullah seperti manusia pada umumnya. Tetapi yang membedakan kalian hanyalah hati, bahwa sekalipun kalian berpakaian sama dengan mereka, bergaul bersama mereka, tetapi yang menentukan di antara kalian adalah hati itu sendiri. Bahwa dimanapun kalian berada, ikatan kalian terhadap Allah dan Rasulnya selalu terikat, ibarat jarum dan magnet yang tidak akan pernah berpisah antara magnet dan jarum itu sendiri. Jadilah manusia seperti biasa. Sesungguhnya orang-orang biasa itu tidak memiliki beban yang berat, karena sesungguhnya orang-orang yang dipandang mulia itu memiliki tanggung jawab yang berat. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, jadilah manusia biasa seperti yang lainnya. Itulah hakikat daripada menjaga keimanan kita. Jangan sampai karena keimanan kita membuat kita merasa lebih dari orang lain, pada akhirnya mensifati makam-makam iblis bahwa aku lebih baik dari orang-orang lain. Bahaya, karena ketika iblis sudah tidak mampu meruntuhkan kita dengan berbagai godaannya, maka iblis menyerang kita dengan meninggikan diri kita bahwa kita lebih mulia dari orang-orang lain. Pada akhirnya merasa mulia di hadapan Allah. Allah pun menghempaskan kita dari cahaya keimanan bahwa engkau tak lebih daripada seperti iblis yang menyombongkan diri di hadapanku. Dan siapa yang menyombongkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan hinakan. Siapa yang merendahkan diri di hadirat Allah, maka Allah akan memuliakan. Mana yang engkau pilih, meninggikan diri sehingga engkau dihinakan oleh Allah, atau merendahkan diri sehingga Allah mengangkat kemuliaan? Demikianlah kalam hikmah pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin.